La tudhiris syamatata li akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalika. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tudhir, jangan engkau perlihatkan, asyamatata, kesenangan atas musibah yang menimpa saudaramu, katanya. La tudhir syamatata li akhika, jangan engkau perlihatkan syamatah, itu kesenangan atas musibah di akhika, pada saudaramu. Fayu'afihillahu, mudah-mudahan menyelamatkan akan dirinya oleh Allah, wa yabtalika, dan ada menimpakan kepadamu bala. Jadi dalam agama itu kalau ada orang kena musibah, kita alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak kena musibah, sambil mendoakan dia agar diberikan kesabaran. Jadi kalau ada musibah menimpa saudara kita, kita alhamdulillah, engkau tidak timpakan padaku. Doakan, ya Allah, berikan dia kesabaran, gitu. Sunnah kalau ada kena musibah orang, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jangan depan biji matanya, alhamdulillah, gitu. Buat jotos loh. Ya, alhamdulillah, sunnah. Jadi kalau ada orang kena musibah, kita bilang alhamdulillah. Nikmat apa yang kita syukuri? Allah tidak timpakan bala itu pada diri kita, dan kita doain dia biar dia sabar menerima ujian. Kan Nabi, la tudhir, jangan kau perlihatkan asyamatata, kesenangan atas musibah, li akhika, bagi saudaramu. Fayu'afihillahu, mudah-mudahan Allah selamatkan dia, wa yabtalika, dan jangan-jangan menimpa dirimu, gitu. Jadi cuma alhamdulillah diam-diam mesir aja. Alhamdulillah ya Allah, engkau tidak timpakan musibah pada diriku, berikan dia kesabaran, sunnah. Jadi kalau ada musibah yang menimpa saudara kita, kita bilang alhamdulillah, dan doain dia biar diberikan kesabaran oleh Allah. Karena la tudhir asyamatata li akhika fayu'afihillahu wa yabtalika. La tudhir, jangan kau perlihatkan asyamatata. Syamata itu kesenangan atas musibah yang terjadi pada orang lain, pada saudara. La tudhir syamatata li akhika, jangan kau perlihatkan kesenangan atas bencana yang menimpa bagi saudaramu. Fayu'afihillahu, mudah-mudahan menyelamatkan oleh Allah akan dirinya, wa yabtalika, dan menimpa dirimu. Bisa jadi Allah selamatin dia, tapi menimpa dirimu, gitu. Maka bersyukur agar tidak menimpa diri kita. Alhamdulillah Allah tidak timpakan bala musibah itu pada diri kita. Tapi jangan dibiarkan la tudhir, jangan kau perlihatkan asyamatata, kesenangan atas musibah yang terjadi pada saudaramu. Fayu'afihillah, maka mudah-mudahan menyelamatkan akan dirimu oleh Allah, wa yabtalika, dan Allah timpakan kepadamu bala. Ini sunnah Nabi SAW, tapi sambil doain mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Sebab yang namanya musibah itu bisa jadi tiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bisa jadi uqubah, bisa jadi kafarah, bisa jadi raf'ud darajah. Jadi kalau Allah perlakukan hambanya dengan musibah, ada pesan yang baik. Itu bisa jadi uqubah, bisa jadi hukuman. Nggak apa-apa dihukum di dunia daripada nanti dikebugin di akhirat, gitu. Nggak apa-apa uqubah di dunia itu supaya nanti di akhirat tidak terlalu berat. Maka iqab tuh ya, ada bala itu bisa jadi uqubah, hukuman dari Allah. Dihukum Allah di dunia lewat musibah, bala, bencana segala macam. Uqubah, hukuman. Nggak apa-apa di dunia, nggak baru longsor, tanah bergerak, lalu banjiran, daripada nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat lebih berat lagi. Sebab dalam tafsir Yasin, api di dunia itu asalnya dari neraka. Jadi api yang bapak bakal ngerokok tuh, rokok. Kalau ngerokok udah tinggal segini, dibuang nggak? Buang nggak? Kenapa dibuang? Udah berasa panas, telan sekalian. Ya udah tinggal segini, telan. Enak, puas tuh ngerokok tuh. Ingat tuh api dunia. Api ya mulut panas nggak? Tuh api akhirat itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Karena api dunia itu dalam tafsir Yasin adalah asalnya dari neraka yang dipindahin ke dunia.
setelah diademin 70 kali. Ya, baru ditempatin di dunia. Itu yang udah 70 kali diademin aja bisa bikin leleh besi. Besi meleleh, tembaga meleleh, emas meleleh, semuanya meleleh, kayu manusia semuanya hancur karena api. Nah, bagaimana yang 70 kali lipat panasnya itu? Jadi kalau di dunia ini ada bala, ukubah kata Syekh Abdul Qadir itu ukubah, hukuman dari Allah. Enggak apa-apa dihukum di dunia daripada nanti digebugin di akhirat. Berat, naudzubillah, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Dalam sebuah hadis Nabi katakan kalau orang bilang wa qina azabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka, qalatin nar Allahumma a'idhu minan nar. Saking girangnya tuh neraka bilang qalatin nar, bertanah neraka, Allahumma a'idhu minan nar, ya Allah selamatkan tuh orang dari siksa api neraka. Karena sudah minta wa qina azabannar, wa qina azabannar, qalatin nar Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah selamatkanlah orang itu dari siksa api neraka. Dia sudah minta diselamatin, saking girangnya neraka tuh. Qalatin nar Allahumma a'idhu minan nar. Ini makhluk Allah yang namanya neraka doain, ya Allah selamatkanlah ia dari siksa api neraka. Karena orang itu sudah minta wa qina azabannar, wa qina azabannar, ya Allah jagalah kami dari siksa api neraka. Neraka saking girang, qalatin nar, berkatalah neraka, Allahumma a'idhu minan nar, ya Allah selamatkan tuh orang dari neraka. Karena dia sudah minta diselamatkan darinya. Kalau wa adkhilnal jannata mal abrar, wa adkhilnal jannata mal abrar, wa adkhilnal jannah, wa qalatil jannah Allahumma adkhilkul jannah. Surga girang juga tuh. Kalau ada orang doa wa adkhilnal jannata, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama al abrar, bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan jamaah al abrar, bukan. Ya, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama al abrar ay ma'al muttaqin, bersama orang-orang. Qalatil jannah, berkata surga saking girang, Allahumma adkhilkul jannah, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga. Saking girangnya surga, ada orang berbohong biar masuk surga. Masalah surga sendiri bilang qalatil jannah Allahumma adkhilkul jannah, qalatin nar Allahumma a'idhu minan nar. Itu saking girangnya makhluk Allah yang main surga dan neraka. Saya doa, ya Allah masukin dia ke dalam surga, ya Allah selamatkan dia dari neraka, ya Allah. Ini hadis yang terakhir dari sabda Nabi yang kita baca dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Hadis terakhir, la tudhiris syamatata, jangan kau perlihatkan kesenanganmu atas musibah li akhika, bagi saudaramu, fayu'afihillahu, maka mudah-mudahan mengafiahkan, menyelamatkan akan dirinya oleh Allah, wa yabtalika, dan ada menimpa dirimu. Jangan-jangan Allah selamatin dia dan justru menimpa dirimu. Jangan alhamdulillah, diam-diam aja, alhamdulillah ya Allah engkau tidak timpakan musibah pada saya dan berikan dia kesabaran atas musibah. Jangan syukurin, surakin rame-rame, surakin, jangan jadi surakin. Alhamdulillah engkau tidak timpakan musibah pada diri saya, ya Allah. Berikan dia kesabaran atas ujian darimu. Karena bisa jadi ukubah. Yang kedua, kafarah, menggugur dosa. Jadi kalau kita lagi kena musibah, kita lagi sedang digugurin dosa, nggak apa-apa sakit di dunia dengan musibah. Yang penting nanti dosanya udah hapus. Kalau dosanya udah digugurin, kan nggak ada resiko adab di akhirat. Jadi Allah ingin menyenangkan kita di akhirat dengan cara menimpakan musibah yang bisa jadi kafarah. Kafaratut dzunub, itu ya, penggugur dosa lewat musibah. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, raf'ud darajah, mau diangkat derajatnya. 3 kemuliaan itu dibalik inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa al yusranya tuh? Itu ukubah, dia diangkat ukubah, dia hukumannya ada hukuman tapi jadi kafarah penggugur dosa. Yang ketiga raf'ud darajah. Tapi jangan minta ditimpakan bala, jangan, justru Allah manfa'annal bala wal waba wal fasa. Tapi kalau terjadi bala pada diri kita apapun bentuknya, itu ada niat baik, keinginan baik dari Allah untuk hambanya.
Itulah Allah sumber kebajikan, sehingga apa yang dirasakan pahit bagi hambanya tetap saja bernilai manis. Dirasakan pahit bagi hamba itu tetap bernilai manis dari Allah. Makanya ada seorang sufiah namanya Rabi' al-Adawiyah. Itu mengajarkan Imam Sufyan as-Tsauri. Imam dan maktub dalam tasawuf itu sebutin ada dialog antara Imam Sufyan as-Tsauri dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Imam Sufyan saya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Sampai nangis-nangis tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa ya Allah aku minta ridhamu dan surgamu ya Allah. Wa a'udzu bika dan aku berlindung kepadamu bin sakhatika dari murka dan siksa neraka-Mu. Imam Sufyan sambil nangis-nangis tuh, nangis-nangis. Enggak jauh tuh ada Rabi' al-Adawiyah. Dihampirilah kemudian Imam Sufyan as-Tsauri oleh Rabi' al-Adawiyah, seorang sufiah. Ini pernah menjadi kritikan dalam literatur tasawuf bagi mereka yang tidak senang tasawuf, kata mereka. Itulah kesesatan tasawuf. Bagaimana mungkin seorang perempuan ketemu dengan orang yang bukan mahramnya, itu perjumpaannya udah haram tuh. Ya, Rabi' al-Adawiyah perempuan, Sufyan as-Tsauri perempuan, itu bukan mahram ketemu. Itulah sesatnya tasawuf, kata mereka yang tidak senang tasawuf. Ula menjawab, ini level-level Rabi' al-Adawiyah dengan level-level Sufyan, udah nggak mikirin syahwat lagi. Ini dua manusia orang soleh nih yang sudah mencari keridhaan, tidak lagi berpikir syahwat. Jadi tidak mungkin perjumpaan itu menimbulkan syahwat karena sudah saking takutnya aman neraka tuh. Rabi' al-Adawiyah tuh ya. Maka dikritik mereka, tuh kesesatan tasawuf terbukti berjumpa seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram, haram itu kata mereka. Ulama jawab, saudara, itu perjumpaan dua orang yang makomnya bukan makom kita. Sudah nggak terpikir tuh dalam benak Rabi' al-Adawiyah dan Imam Syafi'i syahwat ketemu. Dia justru yang mengkritik tasawuf, dia lagi ngaji, sama gurunya ada cecak kawin, dia pulang. Lagi ngaji, lihat cecak kawin, dia pulang. Bang lu dong bisa, gue juga bisa. Dia pulang kawin sama bininya. Tolong pala lu bejat. Dia kritik itu perjumpaan dua orang suci, orang mulia dan bukan mahram menimbulkan syahwat. Kata ulama, ini dua manusia yang tidak lagi berpikir soal syahwat. Justru yang mengkritik itu ketika dia ngaji, kajian dia ngeliat cecak kawin, dia pulang tuh. Kata dia, emang lu doang bisa, gue juga bisa. Dia pulang, dia kawin sama bininya. Gue bilang, pala lu bejat. Kau pala lu bejat. Ada orang palanya bejat. Gak ada pala bejat, enggak ada. Oh, udah jelek banget, pala lu bejat kan. Udah hancur banget gitu ya. Nah sudah. Anta ghairu adil. Engkau ini orang yang tidak adil. Nah Sufyan as-Tsauri dikritik, dibilang orang, anta ghairu adil, engkau orang tidak adil. Loh kenapa saya bilang enggak adil? Kata Rabi' al-Adawiyah, engkau hanya minta ridha Allah. Engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan segala takdir yang Allah untuk dirimu? Tidak adilnya engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan takdir yang Allah sudah tentukan untuk dirimu? Itu yang pada surah radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Timbal balik radhiyallahu anhu, sebaliknya wa radu an. Radhiyallahu an, Allah meredoi mereka, wa radu dan mereka pun redha terhadap Allah. Radhiyallahu anhu kan wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Selama ini benar nih. Kita hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah kita ridha dengan segala takdir yang Allah sudah tentukan? Nah, Imam Sufyan as-Tsauri masih bertanya, kaifa ridhal abdi bi rabbih? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana ridhonya seorang hamba bi rabbih terhadap Tuhannya? Kalau engkau katakan aku tidak adil karena selalu aku minta ridhonya saja dan belum tentu aku redha dengan takdirnya, kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana ridhonya seorang hamba terhadap Tuhannya? Mari sama-sama kita dengarkan, Pak. Faqalat, maka berkata Rabi' al-Adawiyah, supaya jadi pelajaran kita nih, ridhol abdi bi rabbih, ridhonya seorang hamba terhadap Tuhannya, kata beliau, sururul qalbi bi murril qadani. Sururul qalbi, senangnya hati
bimurril qada'i, dengan pahitnya takdir itu dia. Sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati bimurri, dengan pahitnya takdir Allah. Subhanallah. Ada takdir yang pahit tetap hati senang. Itu ridha kita kepada Allah. Sururul qalbi bimurril qada'i. Kalau pahit takdirnya saja sudah disikapi dengan manis, senang, berarti tidak ada kepahitan dalam hidup, betul kan? Karena yang pahitnya saja disikapi dengan sururul qalbi. Jadi sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati dengan pahitnya takdir Allah. Kalau sudah begini hidup nggak ada yang pahit, Pak. Ya, yang pahit saja diterjemahkan manis dengan senang, apalagi yang manis, kan gitu. Jadi keindahan hidup di situ, sururul qalbi, itu resiko kompensasi kita minta ridho Allah, kita pun kudu ridho dengan takdir Allah. Sampai senangnya hati dengan pahitnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta itu tidak semuanya dalam segala ciptaan, termasuk perbuatan manusia. Wa huwa khalaqakum wa taf'alun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian lakukan juga adalah ciptaan Allah. Makhluk ini, perbuatan ini makhluk Allah, semaciptaan Allah. Wa huwa khalaqakum wa ma taf'alun, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma taf'alun, dan apa-apa yang akan kalian lakukan itu ciptaan Allah juga. Jadi ngaji kita ini ciptaan Allah juga. Langkah kaki kita sendiri, makanya nggak boleh sombong. Ya, kita masuk surga, ya, masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke sini itu bukan semata-mata ikhtiar, Allah dorong kita dengan kekuatan taufik sehingga sampai ke sini. Ini saya mau nanya nih, andai kata tadi mau ke masjid, ada yang nawarin, "Bang, mau mana, mau ngaji, ngikut gua aja yuk. Gua mau beliin mobil." Kira-kira ngikut mana? Ngaji apa ngikut dibeliin mobil? Di mobil kan? Mau mana, Bang? Mau ngaji, gua bulanan tuh ada Ustaz Sofwan. Udah ngikut gua aja dah, gua beliin mobil yang baru. Mau kelas apa? Mercy apa sekarang? Kira pilih mana? Pilih ngikut beli mobil apa kesini? Ini kenapa kesini nih? Karena nggak ada yang mau beliin mobil. Nah, gue tahu lo ada yang beliin mobil, nggak banting setir. Besok ngaji bulan depan aja, penting nih beliin mobil, betul nggak? Ini kenapa kesini? Karena nggak ada yang beliin mobil, ya gue tahu ya, daripada bengong-bengong, gue ngaji gitu aja kira-kira. Nah, dalam hidup itu begitu indah jadinya, sururul qalbi bimurril qada'i. Ya, orang-orang soleh ngajarin kita, makanya kita minta ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassyuhada'i wassalihin. Orang-orang soleh kita ikuti. Orang-orang soleh itu ya jangankan hidup, udah matinya saja masih mendatangkan keuntungan kita. Almarhum Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf itu selalu menyampaikan ceramah, tapi beliau tidak pernah menyampaikan dalam bahasa Arabnya. Beliau selalu mengatakan, bahasa Arabnya begini sebenarnya, kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Ya, kama yahsulu, sebagaimana ada tercapai, bi barakatis salih, karena sebab keberkahan orang soleh, yudfanu, yang dikubur, indahum, di sisi mereka masyarakat. Kama yudfanuna, sebagaimana masyarakat dikuburkan, indahu, di sisinya. Jadi orang soleh itu kalau dikubur di satu kampung, itu kampung itu mendapatkan keberkahan karena ada orang soleh yang dikubur di situ. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salihi yudfanu indahum kama yudfanuna indah, sebagaimana mereka dikuburkan di sisi orang soleh. Maka ada pernah sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah senang seseorang kalau kuburnya berdampingan dengan kubur orang soleh?" Nabi seorang itu senang kalau kuburnya berdampingan dengan kubur orang soleh. Nabi cuma jawab, apakah kalian senang kalau di dunia ini berdampingan dengan orang soleh? Senang nggak kira-kira? Kata Nabi, sama, dikubur kita juga. Kalau dikubur kuburan kita berdampingan dengan kubur orang soleh, itu sama nilainya ketika kita di dunia rumah kita berdampingan dengan orang soleh. Kalau rumahnya bertetangga dengan penceramah, itu mohon maaf, kebagian berkat mulu, Pak. Iya, kiai pulang malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, berkatnya kemana, bagi tetangga juga berkat. Itu kan tukang ojek tuh, kalau saya pulang tuh saat berkat kasih berkat, itu udah nggak kemakan kan, enak kan, kebagian
berkah. Kalau bertetangga dengan tukang mancing, kebagian apa? Gue mancing dapat banyak, gue bagi ikan nih 3 ekor kan gitu ya. Betul nggak? Iya, kalau bertetangga tukang mancing, nanti kita kebagian hasil mancingnya, sama analoginya kayak gitu. Nah, ini orang-orang soleh ngajarin kita begitu. Kata ridal abdi bi rabbihi sururul qalbi bi murril qada. Sebab peristiwa itu sendiri ciptaan Allah. Jadi bukan hanya ma khalaqta di situ apa-apa yang kau telah ciptakan bukan dalam bentuk materi alam saja. Peristiwa pun Rabbana ma khalaqta itu ciptaan Allah, maka tidak ada sia-sianya. Ciptaan Allah dalam bentuk peristiwa itu juga Rabbana ma khalaqta. Maka tidak sakit juga ada juga Rabbana ma khalaqta, tidak ada sia-sianya Allah takdirkan kita sakit. Tadi ada uqubah, kafarah dan Rabbud darajah, kata Syekh Abdul Qadir. 3 dalam musibah ada pesan uqubah, hukuman dari Allah, enggak apa-apa dihukum daripada dikebukin di akhirat. Yang kedua kafaratud dzunub, penggugur dosa, digugurin dosa. Kalau dosa enggak ada berarti enggak ada siksa kan. Adanya siksa karena ada dosa. Yang ketiga Rabbud darajah, itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itulah kemuliaannya Allah, selalu ada menyimpan rahmah. Rahmahnya dalam pahitnya ada rahmahnya, dalam musibah ada rahmahnya, dalam bencana ada rahmahnya. Enggak ada perlakuan Allah kepada kita dalam pesan keziman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid wa ma ana bidzallamin lil 'abid wa ma Allahu bidzallamin 'abid. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kan Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jikalau bukan karena kata ulama, lakana masa niscaya Nabi Yunus itu masih ada di dalam perut ikan paus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau bukan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lakana fi batnil hut ila yaumil qiyamah. Niscaya masih ada di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Maka kita banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak kita istighfar kepada Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu dia. Allah pesankan, kul katakanlah oleh hai Muhammad, ya ibadiyah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu yang telah melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka, yang dosanya enggak ketulungan. Dosanya enggak ketulungan. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. La taqnatu, jangan putus asa. Jangan suka ngomong terlanjur basah, ya sudahlah basah sekalian. Itu ada yang ngomong sampai itu. Yang ngomong siapa? Maggie Z kan? Maggie Z terlanjur basah, ya sudahlah. Enggak, dalam agama kalau benang basah jemur biar bisa tegak lagi. Kalau anggur merah kan Maggie Z, betul kan? Kalau payung hitam Iis Dahlia, terlena Ikke Nurjana, hujan lagi hujan datang lagi siapa? Eri Susan. Ya, asmara daun pisang Leo Waldi itu. Termiskin di dunia Hamden ATT. Dia goyang dompet alamat palsu. Ayo ini ngaji nggak ngomongin dangdut. Jangan bilang jangan terlanjur rasa enggak. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa untuk tetap mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, yang besar pun diampuni Allah. Kalau minta innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu mulianya Allah. Kalau Allah sudah mengampuni hamba, disayang tuh hamba tuh.
Maka ayatnya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kalau sudah mengampuni hambanya, fasilitasnya banyak tuh, fasilitas. Maka kalau rezeki kita seret, banyak-banyak istighfar tuh karena dosa kita. Astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Yunus saja kalau bukan karena kalimat itu masih ada lakana fi batnil hut ila yaumil qiyamah. Niscaya masih ada di dalam perutnya ikan paus sampai hari, karena la ilaha, keluar lagi Nabi Yunus dari perut ikan paus. Allah buka itu mulut ikan paus, keluar Nabi Yunus karena kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Adam alaihissalam itu saking nyeselnya, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nangis tuh Nabi Adam, ratusan tahun Nabi Adam. Sampai dalam riwayat kitab, karena banyaknya air mata Nabi Adam yang tercurah karena penyesalannya sampai menumbuhkan semak belukar. Bayangkan air matanya berapa banyak tuh, sampai air matanya menumbuhkan semak-semak kayak curahan air hujan. Sampai semak-semak belakang tumbuh karena tetesan air mata Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menjadikan hidup jadi indah kayak gini nih. Ya sudahlah, rasakan ya. Rasakan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau kita mendapatkan yang enggak baik, sunnah Nabi itu lagi sakit gimana kabar, alhamdulillah ala kulli hal. Ekonomi lagi hancur banget, gimana keadaannya saat alhamdulillah ala kulli hal. Badan lagi sakit gimana kabar, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang enak tuh alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi semuanya disikapi dengan bahasa alhamdulillah. Lagi sakit nih Nabi masukin alhamdulillah ala kulli hal, masih disikapi dengan bahasa nikmat. Kita kadang-kadang alhamdulillah untuk bahasa nikmat aja kan, padahal bukan nikmat pun alhamdulillah, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Orang betul alhamdulillah mau bagaimana kayak alhamdulillah gitu, karena sakit mata masih sehat mulut. Matanya sakit tapi mulutnya masih sakit. Matanya sakit makannya sampai 3 piring tuh. Ya matanya lagi sakit, makan nambah 3 piring. Kan matanya yang sakit, mulutnya kagak sakit. Mulutnya sakit, matanya sehat. Matanya sakit, kupingnya sehat. Ya kakinya sakit, tangannya sehat tuh. Palanya sakit tapi hatinya sehat tuh masih. Makanya alhamdulillah ala kulli halin. Saya mau nanya sekarang, banyakkan nikmat apa banyakkan ujian dalam hidup? Banyakkan nikmat atau banyakkan ujian dalam hidup? Nikmat. Makanya kan ayatnya jelas, wa bi ayyi ala'i rabbikuma, 31 kali itu dalam surah Ar-Rahman, istifham litaubih wa tangkir. Allah tegur kita tuh, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya alhamdulillah lakulah, karena nikmatnya wa bi ayyi ala'i rabbikuma la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung, kita nggak mampu ngitung nikmat Allah. Makanya bahasanya tetap masih dalam kalimat alhamdulillah ala kulli, karena ternyata masih banyak nikmatnya daripada kurangnya. Lebih banyak nikmatnya daripada kurangnya. Coba sudah berapa banyak kawan-kawan yang meninggal, kan? Saya punya kawan satu angkatan tuh yang meninggal sudah hampir 30. Jadi satu-satu, ya Allah, nih kawan makan 30 orang nih. Allah masih sehat, panjang umur tuh nikmat kan. Ya kadang-kadang kita lupa tuh nikmat. Makanya kalau ada orang mati baru ingat tuh nikmat panjang umur. Lihat orang sakit baru ingat nikmat sehat. Lagi jaya, lihat orang susah baru ingat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sudah alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah untuk menjadikan hidup ini selalu dengan bahasa nikmat. Lah enggak enaknya saja dengan alhamdulillah, enaknya alhamdulillah ala kulli halin, yang enggak enaknya, yang enaknya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya semua disikapi hidup ini dengan bahasa nikmat alhamdulillah. Inilah yang menjadikan hidup kita indah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita masuk nasihat-nasihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada halaman berikutnya. Al-Fatihah.